Hai guys, welcome back to my channel Barbie Jim YK YouTube channel. Nah, hari ini Barbie Jim akan membagikan sedikit cerita ya, agar ini menjadi sebuah pelajaran untuk baik kita sebagai seorang pelatih atau kita sebagai seorang orang tua. Jadi kasus ini itu sebenarnya belum lama ya. Kasus ini terjadi di Taiwan pada bulan April 2021. Dan kasus ini sampai sekarang masih diselidiki oleh pihak kepolisian di sana. Jadi ceritanya ini ada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Dia memiliki nama panggilan, kita sebut saja Weiwei. Nah, Weiwei ini pada awalnya itu tertarik untuk mengikuti kelas judo, di mana kelas judo tersebut dilatih oleh seorang pelatih yang sudah berusia parubaya ya, sekitar 60 tahun ke atas. Kelas judo ini pelatih ini mengajar banyak anak-anak ya. Jadi suatu ketika si Wewe ini sudah merengek-rengek ke orang tuanya, ingin ikut kelas judo. Akhirnya sama orang tuanya diizinkanlah dia ikut kelas judo. Kasus ini bermula ketika pada saat itu ia datang untuk berlatih, kondisi Weiwei ini sedang tidak fit ya, sedang tidak baik. Tetapi pelatih mengabaikan, atau pelatihnya tuh menganggap Weiwei hanya bohong. Pelatih itu berkata bahwa kamu cuman bohong aja, tetap suruh melanjutkan latihan. Bahkan Weiwei yang sudah mengeluh sedang tidak enak badan itu tetap dipaksa untuk menjadi korban bantingan ya oleh rekan-rekan yang lebih tua daripada Weiwei. Jadi dia dibanting-banting. Kan judo itu kan sebenarnya adalah olahraga yang compact body gitu ya. Jadi olahraga itu tuh resikonya tinggi. Nah, Weiwei ini disuruh, dipaksa ya sama si pelatihnya ini untuk menjadi korban bantingan-bantingan oleh istilahnya kakak-kakak kelasnya lah ya di situ. Nah, dia ketika dibanting sekali, 2 kali, 3 kali, dia tuh sudah mengeluh. Jadi, aduh kepalaku sakit, aduh tanganku sakit, aduh badanku sakit. Tapi si pelatih itu tuh justru malah tidak menganggap itu gitu loh. Jadi itu tuh cuman dianggapnya tuh cuman alasan aja, jadi cuman bohong-bohongan. Malah si pelatihnya tuh suruh si Weiwei itu berdiri lagi gitu. Terus malah sama pelatihnya sendiri si Weiwei itu dibanting lagi, dibanting. Bayangkan anak umur 7 tahun dibanting sama pelatihnya ya. Mungkin yang udah senior mungkin nggak apa-apa ya. Jadi kalau si Weiwei ini kasusnya dia ini tuh masih pemula. Jadi si Weiwei ini tuh baru 2 minggu ikut latihan judo ini, dan pas kondisinya nggak baik dia malah kayak gituin gitu loh. Pamannya si Weiwei ini nonton, jadi yang nungguin si Weiwei ini tuh pamannya atau omnya ya. Omnya ini nonton si Weiwei digituin, dia udah curiga. Jadi si omnya itu tuh ambil HP, terus di videoin itu si Weiwei itu di videoin lagi dibanting-banting sama temen-temennya, sama pelatihnya. Kalau sama teman-temannya kan otomatis itu pasti disuruh sama pelatihnya ya. Nah kalau pelatihnya itu kan kebangetan, dia tuh udah tahu Weiwei lagi udah nggak enak badannya, dia udah mengeluh kayak gitu tuh masih dipaksa terus malah dibanting. Si Weiwei itu udah muntah tapi tetap dibanting sama pelatihnya. Akhirnya totalnya dia dibanting sebanyak 27 kali. Dan tau nggak apa yang terjadi? Akhirnya si Weiwei pingsan, bener-bener udah nggak sadarkan diri. Dia pingsan, dia bener-bener udah lunglai. Dan video ini tuh sempet viral ya, tapi Barbie Jim cari itu udah nggak ada videonya, mungkin udah di take down. Cuman ada screenshotan yang udah di blur gitu ya. Kayaknya kalau lihat juga nggak tega. Tuh bener-bener kejam banget ya, maksudnya kok dia tuh tega banget sama anak yang
umurnya tuh 7 tahun ya, itu kan masih kecil. Terus kalau kita sebagai orang tua kan, kalau lihat di depan mata kita ada anak digituin kan pasti nggak tega. Itu akhirnya si Wewe pingsan, terus dibawa ke rumah sakit. Setelah si Wewe pingsan itu akhirnya baru dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit dicek segala macam, ternyata diagnosis bahwa si Wewe ini kena brain death atau pendarahan di otak, yang akhirnya sampai sekarang Wewe itu koma. Sampai sekarang Wewe itu belum sadar. Gimana ya, kita kalau misal anak kita jatuh gitu aja kita tuh udah was-wasnya minta ampun gitu ya, apalagi ini tuh posisi dia tuh udah sakit, dibanting, akhirnya kena pendarahan di otaknya. Gimana, apa yang kalian rasakan gitu loh sebagai seorang orang tua, atau misal kalau kalian punya adik kan pasti miris banget ya. Dan herannya lagi ya, pada awalnya itu di pengadilan si pelatihnya ini yang dia punya nama belakang atau margaya Tuho, dia itu tidak mau mengakui perbuatannya. Jadi dia tuh tetap merasa tidak bersalah. Dia tuh tetap bilangnya itu tuh latihan biasa yang udah dia berikan kepada anak-anak yang lain. Jadi si Wewe itu cuma pura-pura aja jatuhnya. Dia bilang kayak gitu. Bayangin, dia tuh masih mengelak. Terus juga jaksa tuh sempet juga tidak memberikan hukuman apa-apa. Jadi si pelatihnya ini dibebaskan aja. Gimana, bayangin perasaanmu, pelatihnya dibebasin udah melakukan kesalahan yang fatal kayak gitu. Tapi akhirnya keluarganya nggak terima, terus akhirnya keluarganya menuntut, dan keluarganya juga punya bukti, yaitu video yang viral itu sebagai bukti. Dan sampai detik ini tuh kita belum mengetahui ya si pelatihnya ini diberikan hukuman apa, tapi masih sudah diputuskan bersalah ya karena lalai seperti itu. Cuman ya nggak habis pikir tuh, harusnya sebagai seorang pelatih tuh bisa membaca situasi dan kondisi, apalagi kalau anak itu tuh sudah mengeluh seperti itu. Anak kecil tuh masa ya mau bohong sih, namanya juga dia umur 7 tahun ya, dia masih kecil juga, dia masih pemula. Harusnya pelatih tuh tahu kalau si anak ini kondisinya benar-benar nggak fit. Dan gilanya itu tuh kenapa dia memaksakan banting-banting kayak gitu, siapa yang nggak marah coba. Terus yang berpijim masih nggak terima juga tuh, kenapa kok sempet dibebaskan seperti itu. Wah gila nih, di sana udah melakukan kayak gitu dibebasin. Ternyata karena yang pertama tuh belum ada buktinya itu belum dikasih ke kepolisian itu. Terus yang kedua itu karena di sana di Taiwan itu mempunyai budaya bahwa seorang pelatih atau seorang guru itu tuh dianggap posisinya tuh terhormat di sana. Jadi mereka itu sangat menghormati yang namanya guru. Ketika mereka menitipkan anak mereka ke seorang guru, mereka tuh benar-benar menghormati gurunya. Bahkan kalau misal anaknya dihukum sama gurunya gitu ya, karena menurut gurunya melakukan kesalahan, justru si orang tuanya tuh yang minta maaf sama pelatihnya atau sama gurunya. Gimana, bayangin? Gara-gara baru ceritanya menggebu-gebu ya, Yuji sampai bangun loh. Ya baru bobok. Jadi ini ceritanya baru pertama kali ya bikin video tentang kasus kayak gini. Terbawa emosi, jadi Yuji sampai bangun. Bayangin kalau ada anak kecil gitu ya, selucu ini. Tapi ini masih kecil banget sih, masih 1 tahun ya, bayi ya. Jadi siapa sih yang nggak sakit hati gitu ya dengan kasus Wewe. Nah, semoga cerita Barbie kali ini dapat menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua ya, terutama untuk pelatih-pelatih agar lebih berhati-hati dan lebih simpati, lebih mempunyai empati juga untuk klien-kliennya, atau untuk apalagi
Kalau anak-anak ya, anak-anak tuh benar-benar harus diperhatikan ya. Kalau yang punya klien-klien anak-anak juga sebagai orang tua itu juga harus benar-benar memperhatikan kondisi anaknya. Terus juga benar-benar ya kalau perlu sih kalau misal pas latihan tuh ditemenin ya, bener sih itu udah ditemenin. Tapi sayangnya si paman itu tuh nggak enak, dia tuh udah, pamannya WW itu udah ngomong sama pelatihnya, tapi pelatihnya tuh tetap ngegas gitu loh, bilang kalau si WW itu bohong kalau udah nggak enak badan. Akhirnya tetap dibanting-banting kayak gitu, bayangin guys. Oke Yuji, sekarang mau tutup dulu videonya, kita berdoa dulu. Ya Allah, semoga adik WW cepet sembuh. Enggak adik, ya Allah semoga kakak WW cepat sembuh dan diberikan kesehatan lagi, amin ya robbal alamin. Iya amin, pinter. Oke guys, makasih udah nonton video Barbie Gym kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang berikutnya. Bye bye. Bye bye. Yuji bye bye. Bye bye. Iya bye bye. Bangun tidur. Bangun tidur.